Masalah Citra meskipun sudah selesai, sempat membuat Kemala shock dan berimbas pada kesehatannya. Sudah ada solusi dengan pernikahan dan Jaya tidak membenci Kemala apalagi mengusirnya, tetap menjadi pikiran. Alhasil pagi ini Kemala tidak sanggup untuk meninggalkan ranjangnya. Dara ingin menemui wanita itu, tapi dilarang oleh Surya. Biarkan dia istirahat, ujar Surya sambil merangkul bahu Dara mengajaknya menjauh dari pintu kamar. Semalam bundamu tidak bisa tidur dan baru saja terlelap. Kepalanya sakit, mungkin karena tekanan. Kalau nanti siang kondisinya masih seperti itu, kita panggil dokter. Tidak bisa tidur, gumam Dara. Papa sudah larang Citra untuk menemuinya, yang ada malah membuat bundamu tambah pusing. Mulai besok, Harsa dan Citra akan tinggal di apartemen sampai kondisi lebih baik. Paling tidak akan mengurangi beban pikiran semua orang. Dara hanya bisa menghela pelan, berharap Kemala baik-baik saja. Tidak peduli dengan Citra yang akan tinggal di mana, karena bukan urusannya. Papa temui opamu dulu, ujar pria itu kemudian meninggalkan Dara dan sempat mengusap kepala gadis itu. Hari ini Dara izin dari hotel, itu pun Pandu yang menghubungi Leo karena akan mendiskusikan rencana pernikahannya. Sejak tadi pagi, Dara tidak melihat Pandu bahkan tidak ada saat sarapan. Harsa sudah berangkat tanpa ikut sarapan, sedangkan Citra belum terlihat. Setelah makan siang, Pandu sudah tiba di rumah dan langsung mencari Dara. Kemana dia? Tidak ada di ruang keluarga, taman bahkan gazebo belakang rumah. Segera ia menuju kamar Dara, tapi tidak jadi karena Bibi mengatakan kalau Dara ada di dapur. "Hai, sayang," sapa Pandu yang menyusul ke dapur dan langsung merebut gelas berisi orange juice yang dibawa Dara. Tanpa basa-basi langsung meneguknya. "Hah, segar, tahu aja aku haus." "Cek, lain kali tuh tanya dulu, itu minuman untuk siapa? Kalau ternyata ada obatnya, seperti kejadian semalam, gimana?" Ya tinggal kita enak-enak. Gitu aja kok repot." Wah, si gondrong mulai nyebelin, ucap Dara mulai kesal dengan Pandu. "Nyebelin apa ngangenin? Aku sudah datang malah disindir-sindir. Tadi chat tanya aku di mana sedang apa dan berbuat apa." Pandu mengoceh sambil mengekor langkah Dara menuju sofa ruang keluarga. "Jangan lebay, aku hanya tanya kamu di mana." "Papi di mana?" tanya Pandu langsung menghempaskan tubuhnya di samping Dara. "Mungkin di kamar, tadi pagi sempat ngobrol dengan Papa Surya." Kalau kita sudah menikah, jangan tinggal di sini ya." "Lalu tinggal di mana?" "Masa di hotel," sahut Dara. "Di mana saja, yang penting tidak satu atap dengan keponakanku juga istrinya." Sebenarnya itu juga yang menjadi kekhawatiran Dara, bukan hanya nanti tapi saat ini. Bunda saja sampai tidak berdaya karena ulah perempuan itu. "Ayo, temui papi," ajak Pandu. "Ada apa mencariku?" Pandu dan Dara menoleh ke arah suara, Jaya dibantu oleh asistennya berjalan ke arah mereka dan ikut duduk di sofa tunggal khusus untuknya. "Melanjutkan yang semalam rencanaku menikahi Dara," tutur Pandu tanpa rasa ragu, sambil menatap dan menggenggam tangan Dara. "Mas," ucap Dara pelan, agar melepaskan tangannya. Tidak enak dengan Jaya kalau mereka harus mempertontonkan kemesraan. Bukan dilepas, tangan Pandu malah semakin menggenggam dengan erat. Sudah bicara dengan Kemala. Tentu saja pertanyaan itu ditujukan untuk Pandu dan dijawab dengan gelengan kepala pelan. "Bocah nakal, seharusnya kamu bicara dulu dengan bundanya. Mana tahu dia tidak setuju dengan hubungan kalian." "Mana mungkin tidak setuju pasti setujulah. Atau kita bicara sekarang, aku panggilkan ya," usul Pandu. "Bunda sakit, Papa sudah panggil dokter. Mungkin agak sorean baru bisa datang." Dara menjelaskan kondisi Kemala. Sakit?" tanya Pandu dan Dara hanya mengangguk pelan. "Kita bicara lain kali, tunggu Kemala sehat. Seharusnya kamu bicarakan dulu dengan Kemala dan Surya, baru kita rencanakan pernikahan kalian. Bukan seperti ini. Tapi minggu depan aku menikah dengan Dara. Jangan sampai lewat, resepsi bisa nanti yang penting sah dulu," ungkap Pandu. Dara sampai refleks menginjak kaki Pandu yang masih menggunakan sepatu dan malah dirinya yang kesakitan. Asisten Jaya sampai geleng kepala mendengar usulan dari anak majikannya. Seakan dunia akan kiamat dan Pandu memaksa menyegerakan pernikahannya. "Orang akan berpikir macam-macam kalau pernikahan kalian terburu-buru, atau kalian memang sudah macam-macam," tuduh Jaya. "Tidak opa." "Ya enggak lah." Dara dan Pandu menjawab serempak.
Justru kalau ditunda, aku takut malah macam-macam. Papi kayak nggak pernah muda aja, dekat dia bawaannya pengen. Petik 2. Apa? Tanya Dara ketus saat Pandu meliriknya. Pengen nikah sama kamu, sahut Pandu lalu mengusap kepala kekasihnya. Oke ya Pi, katanya mau lihat aku menikah, mau kasih restu kayak dapat proyek triliunan. Mikirnya nggak cukup 2 hari, tutur Pandu mengejek Jaya. Astaga bocah ini, aku ingin kamu cepat menikah tapi bukan kayak gini. Sama saja kamu todong papi dengan pistol. Kita bicara lagi nanti. Keluarga kita mirip dengan drama ikan terbang, bagaimana jadinya hubungan kalian ini? Kakak iparku adalah ibu mertuaku, giliran Jaya yang mengejek Pandu. Dara terkekeh sambil menutup mulutnya dan Pandu berdecak pelan. Tidak masalah Pi, yang penting Dara masih halal untuk aku nikahi. Kita bicarakan nanti, tapi pernikahanku tetap minggu depan. Asteris. Dokter yang memeriksa kondisi Kemala baru saja keluar dari kamar bersama Surya. Citra ingin masuk, tapi dilarang oleh Dara yang juga baru keluar dari kamar tersebut. Apaan sih, aku mau bertemu Bunda. Bunda butuh istirahat, lain kali saja. Lagian Papa melarang siapapun untuk menemuinya termasuk kamu, aku hanya antar bubur dan buah, tutur Dara benar-benar melarang Citra menemui Kemala. Besok aku pindah ke apartemen, jadi aku ingin ketemu Bunda. Kayaknya yang bermasalah bukan cuma otak kamu ya, tapi telinga kamu juga masalah. Aku bilang Bunda harus istirahat, mana tahu lihat kamu dia malah tambah drop. Kamu juga istirahat sana, jalan udah kayak pinguin gitu. Abis ngapain semalam? Lembur ya, Dara mengejek Citra lalu terkekeh sendiri. Pakai nolak nggak mau menikah dengan Mas Harsa. Jangan bak nol T, urus aja hidup kamu. Perawan tua, yang ngarep jadi ratu. Semoga terrealisasi ya, daripada Gil 4. Kamu yang Gil 4, pekik Dara. Hei, hentikan. Kenapa kalian malah berdebat di sini? Bunda kalian sakit, biarkan dia istirahat. Surya menghentikan perdebatan Citra dan Dara. Citra masih belum puas ia mengikuti Dara dan terus mengoceh sengaja memancing emosi. Rasanya tidak rela kalau Pandu akan memperistri Dara dan mendapatkan segala kemewahan, sedangkan dirinya malah dengan segala keterbatasan dari seorang Harsa. Citra, tutup mulutmu. Aku tidak ingin berkelahi dan menambah malu Bunda. Dara keluar dari rumah, berusaha menghindar dari Citra yang masih saja terus mengejeknya. Sudah beranda hendak menuju mobil, percuma meladeni Citra lebih baik dia menghindar. Aku tidak yakin kamu akan direstui oleh Opa, yang ada kamu gigit jari karena gagal menikah. Masih lebih beruntung aku dong, ucap Citra dengan bangga. Beruntung dari mana? Besok kamu pindah, tinggal di apartemen sama saja dengan mengurus semuanya sendiri. Itu yang kamu sebut beruntung. Dasar perawan tua. Citra langsung mendorong tubuh Dara dan tersungkur. Dasar tidak tahu terima kasih, pekik Dara lalu berdiri membalas Citra. Keduanya kembali berdebat sambil tangan mereka sibuk saling melukai. Harsa yang baru tiba gegas keluar dari mobil, Pandu pun berlari keluar dari rumah setelah asisten rumah tangga menyampaikan kalau Dara dan Citra berkelahi. Citra, hentikan, teriak Harsa meraih tubuh istrinya. Sayang, hei, tenanglah. Pandu memeluk tubuh Dara dari belakang membawanya menjauh masih terus menunjuk Citra dan berteriak. Kalau mau berkelahi denganku saja, tapi nanti setelah kita menikah. Berkelahi di ranjang, bisik Pandu. Hah, dasar gondron, lepas. Teriak Citra melepaskan tubuhnya dari Harsa. Saat ini mereka sudah berada di kamar setelah insiden perkelahiannya dengan Dara. Bisakah kamu tidak terus berulah? Kita sedang dalam masalah dan kamu hanya menambah masalah. Jadi kamu membela Dara? Iya. Aku tidak membela siapapun, jawab Harsa lalu duduk di tepi ranjang. Seharusnya kamu bela aku dong, kamu sudah jadi suamiku. Kenapa juga semua harus pro dengan perawan tua itu? Semua suka dengannya, apa kurangnya aku? Kurang kamu hanya satu, ujar Harsa sudah beranjak dari ranjang dan berjalan menuju toilet. Kurang waras. Harsa, teriak Citra lalu mengambil bantal dan melempar ke arah Harsa yang berakhir jatuh ke lantai. Menatap koper berisi perlengkapan miliknya, karena besok pagi mereka akan meninggalkan rumah itu. Jangankan pernikahan impian, bahkan aku tidak memiliki foto pernikahan. Honeymoon pun tidak boleh, uang dibatasi dan pekerjaan Harsa sekarang hanya asisten manajer.
Sepertinya Jaya sudah Gil 4, semoga saja dia cepat mati dan Mas Harsa dapat bagiannya. Sedangkan di ruang kerja Jaya, Dara masih menunjukkan wajah marahnya. Jurus gombal sudah dikeluarkan oleh Pandu, tapi Dara masih bergeming. Sayang, panggil Pandu. Tidak usah sayang-sayang. Seharusnya kamu bela, dukung dan semangati aku bukan malah menjauhkan aku dari Citra. Kamu takut Citra mengalahkanku. Pandu tergelak membuat Dara semakin kesal. Panda, gemes banget sih, ucap Pandu sambil mencubit pipi Dara. Aku tidak takut Citra menang dari perseteruan tadi, justru aku takut dia kalah. Sudah pasti kamu yang menang, sayang. Pengalaman sudah membuktikan, bahkan melawan laki-laki saja kamu menang kok. Tahu lagi-lagi Pandu tergelak lalu mengusap sayang kepala Dara. Situasi sedang tidak baik. Bunda sakit, papi masih kecewa. Jangan tambah pelik dengan keributan kalian. Citra yang salah, mulutnya memang sengaja memancing emosiku. Aku tahu, bukan Citra namanya kalau dia kalem dan lemah lembut. Memang senang mencari gara-gara, tapi bukan berarti harus kamu ladeni. Dara teringat hinaan yang keluar dari mulut adik sambungnya, mengatakan dirinya perawan tua dan berharap menjadi ratu dengan menyukai Pandu. Mendadak kedua matanya mengembun. Bukan salahnya kalau Pandu malah jatuh cinta dan bukan salahnya kalau ia pun jatuh cinta. Tidak ada niat menyukai pria itu hanya karena harta. Sayang, aku tidak bermaksud menyudutkanmu, ucap Pandu merasa bersalah melihat perubahan raut wajah Dara. Hubungan kita memang aneh. Citra benar, kita tidak akan berjodoh. Kita ini keluarga, tutur Dara dan air matanya sudah menetes ke pipi. Dara, baiknya, kita pikirkan lagi. Hubungan kita sepertinya terlalu rumit. Suara lirih Dara sambil menahan sesak di dada dan tangisnya lalu beranjak hendak meninggalkan Pandu. Dara, kamu terlalu jauh. Kejadian tadi tidak ada hubungannya dengan rencana pernikahan kita, ucap Pandu mengikuti langkah Dara. Gadis itu tidak bersuara dan terus melangkah, saat tangan Pandu memegang tangannya segera dia tepis secara halus. Dara, ini tidak lucu. Kamu tahu, kan godaan menjelang pernikahan. Bisa jadi kita sedang mengalami itu, tutur Pandu berusaha meyakinkan Dara kalau tidak ada masalah dengan mereka dan kalimat itu sukses membuat Dara berhenti melangkah. Godaan menjelang pernikahan. Bunda saja belum mendengar secara serius rencana ini dan belum tentu memberikan restu. Kenapa kamu terlalu percaya diri kalau semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kamu? Sebelum lebih jauh, sebaiknya kita berhenti di sini. Semua akan semakin rumit bahkan ruwet seperti benang kusut. Bunda akan menjadi kakak iparku. Panda terdiam dan mengeraskan rahangnya. Mereka sama-sama emosi, percuma saja berdebat. Mengalah, di antara mereka harus ada yang mengalah dan itu adalah dirinya. Malam ini sebaiknya kita introspeksi dan kita akhiri, potong Dara dan pria di hadapannya langsung membuang pandangan ke arah lain sambil berdecak. Dara, kamu dan aku sedang emosi. Jadi kita selesaikan nanti, dengan kepala dingin. Dara melangkah mendekat ke arah Pandu, mengusap pelan D4 kekar pria itu dan menepuknya lalu tersenyum terpaksa. Setelah ini, hubungan kita hanya paman dan keponakan. Itu yang paling baik untuk semuanya. Omong kosong, kamu hanya putri sambung Surya bukan keponakan langsung denganku. Sudahlah jangan mencari alasan. Masuk ke kamarmu, kita bicara besok. Pandu berbalik dan meninggalkan Dara. Tidak ada besok, aku tidak ingin tinggal di rumah ini, gumam Dara. ****. Dara tidak menceritakan adegan action dirinya dengan Citra, memastikan Kemala menghabiskan makan malam dan meminum obatnya. Vitaminnya jangan sampai lewat Bun dan jangan capek-capek. Urusan butik serahkan saja ke pegawai Bunda. Papa Surya lebih dari cukup membiayai hidup Bunda. Iya, Bunda juga rencana begitu. Masalah Citra jangan dipikirkan, ucap Dara sambil mengusap punggung tangan Kemala. Besok dia dan suaminya pindah ke apartemen. Aku juga akan sibuk di hotel, jadi jarang pulang ke sini. Bunda kesepian lagi dong, kan ada Papa Surya, mana ada kesepian. Bunda bisa kencan, candlelight dinner atau honeymoon. Iya, honeymoon Bun, nikmati hidup Bunda, biar nggak stres. Kemala terkekeh geli, sok tahu kamu, pengalaman hidup Bunda lebih banyak. Ada juga kamu jangan terlalu sibuk dan buka hati kamu. Sudah waktunya kamu serius dengan laki-laki dan menikah. Dara tersenyum. Iya, secepatnya. Sebelum Dara menemui Kemala,
Ia ikut malam-malam dengan yang lain. Pandu tidak ada di sana, termasuk mobilnya. Berharap pria itu tidak melakukan hal yang akan merugikan dirinya dan masa depannya. Sudah cukup malam saat Dara keluar dari rumah, sengaja menunggu semua penghuninya sudah berada di kamar. Menuju kosan dan tinggal di sana lagi, untuk menghindar dari Pandu. Maaf mas, ini yang terbaik untuk kita.